Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang sahabat istimewa, bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh dengan berkat. Senang sekali saya Wijil Ramadhani dapat kembali menyapa Anda secara langsung tentunya dari gedung Panradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya dalam podcast yang selalu Anda nantikan, podcast Rembak Keistimewaan, yang merupakan media interaksi, diskusi dan juga komunikasi yang akan membahas seputar keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita akan berdiskusi terkait tema Sibona Bus Sekolah Gratis. Dan juga tentunya kita ketahui dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas bagi pelajar yang belum memiliki SIM, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul mengoperasikan bus sekolah gratis dengan julukan Sibona. Nampaknya yang pertama kali saya harus ngobrol dengan Pak Rahmadian dulu ini Pak. Pak Rahmadian ini sebenarnya saya penasaran, Sibona itu kepanjangannya apa Pak sebenarnya, dan juga tujuan program dari Sibona ini apa Pak? Monggo. Sibona yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini kepanjangannya Sistem Transportasi Bis Sekolah Ramah Anak. Itu adalah kepanjangan, karena kalau kita bicara Sibona saya jadi ingat karakter waktu saya kecil. Itu juga karakter-karakter yang cukup ramah dengan anak ya Pak ya. Betul, sehingga kemudian ternyata gatok dan cocok ya Pak nama itu. Kemudian tujuan programnya sendiri seperti apa Pak awalnya? Jadi awalnya kita melihat bahwa kondisi di Kabupaten Gunung Kidul khususnya angka kecelakaan yang menimpa pelajar itu sangat tinggi. Baik itu pelajar SMA maupun juga pelajar SMP. Kenapa pelajar SMP? Seharusnya mereka tidak boleh ya naik motor karena belum usia untuk memperoleh SIM. Betul. Tetapi karena memang kondisi angkutan umum di Gunung Kidul juga sangat terbatas, ini kita sebagai pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang lalu lintas, kita juga harus hadir memberikan pelayanan publik di bidang transportasi yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Begitu Mbak. Itu adalah juga bagian tujuan dan juga latar belakang adanya Sibona ini ya Pak ya. Karena kalau kita lihat bersama mungkin barangkali orang tua merasa sayang dengan anaknya sehingga kemudian disupport dengan kendaraan padahal belum waktunya, belum punya SIM, sehingga ini adalah alternatif ya Pak untuk hal tersebut begitu. Nah, saya mungkin boleh langsung ke Pak Widodo ini Pak. Ini dengan adanya Sibona yang ternyata memiliki tujuan yang luar biasa, ada latar belakang khusus Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak terkait Sibona ini? Menurut saya untuk keberadaan Sibona, layanan transportasi bus sekolah yang gratis ini sangat membantu sekali dari para kalangan pelajar, terutama yang ada di khususnya di wilayah Gunung Kidul. Ini sangat membantu sekali Mbak, karena ini sebagai bentuk pelayanan publik yang nyata dari pemerintah Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini diberikan langsung secara gratis kepada anak-anak pelajar. Kami dari menurut saya cukup bagus sekali, dan kedepannya perlu kita harapan kami bisa dikembangkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oke, jadi memang banyak manfaatnya begitu ya Pak ya. Nah, ini yang menarik adalah kemudian Sibona ini adanya di Gunung Kidul begitu kan. Mungkin saya boleh ke Pak Sabto Pak, melihat kemudian di Gunung Kidul luar biasa terobosannya, bagaimana kemudian peran dari Dinas Perhubungan DIY terkait program dari bus Sibona ini, dukungannya seperti apa Pak? Monggo. Baik Mbak, terima kasih. Jadi cikal bakal di Gunung Kidul ini cukup kami apresiasi ya Mbak, karena kita ketahui sendiri angkutan umum saat ini kondisinya belum optimal, artinya ada angkutan namun seperti tidak ada. Munculnya bis sekolah ini menjadi terobosan terutama bagi siswa tadi ya Pak, yang disampaikan Pak Rahmadian tadi, dan ini diikuti juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Setahu saya Kulon Progo juga ada, mungkin nanti disusul dengan kabupaten-kabupaten yang lain, dan ini akan kami terus dorong juga. Kami sebagai di Dinas Perhubungan Provinsi tentunya akan mendorong dan mensupport apa yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota.
Betul, tentu saja hal ini yang kemudian sudah berkembang di Gunung Kidul juga bisa menjadi percontohan untuk kabupaten-kabupaten lain ya Pak ya. Iya, betul. Baik, nah ini saya ke Pak Haris Pak, ini kan luar biasa sekali ada terobosan yang di mana pelajar-pelajar itu diperhatikan Pak terkait lalu lintasnya, transportasinya. Bagaimana Pak Paniradio melihat hal ini? Ya, saya kira ini menjadi bagian kebutuhan ya Mbak ya. Jadi memang program pemerintah itu harapannya dari adanya permasalahan kemudian dipecahkan. Salah satunya adalah dengan Sibona ini. Jadi memang kita berusaha gitu mendekatkan dana keistimewaan, karena kalau kami ini kan memang urusannya masih dikaitkan dengan dana keistimewaan. Kaitan dengan dana keistimewaan di mana dana itu harapannya betul-betul bisa sesuai dengan keinginan. Apalagi kita di dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 ada 5 tujuan keistimewaan. Dari 5 tujuan ini salah satunya kalau berkaitan Sibona ini adalah berkaitan dengan ketentraman masyarakat. Sehingga harapan kita dengan adanya tujuan itu tercapai, kemudian di lapangan pun juga Bapak Ibu terutama orang tua pun juga tidak menjadi bagian gundah ketika anaknya bersekolah, karena berangkat sekolahnya juga sudah ada yang mengantar, kemudian pulangnya pun juga menjadi bagian yang diperhatikan. Iya, terkait anggaran Pak, mungkin boleh disampaikan anggaran untuk Sibona sendiri berapa Pak? Ya, kalau anggaran sekitar 2,7 kalau saya keliru ya, ada 3 bis, kemudian 1 minibus ya, mikrobis. Ada 1 mikrobis dan 3 bis kecil gitu ya. Nah, memang pada saat ini yang baru dengan dana keistimewaan itu berada di Kabupaten Gunung Kidul, dan yang resmi mengajukan ini salah satunya Kabupaten Sleman. Tetapi kita akan melihat dulu Mbak dari perkembangannya, apakah ini hanya sekedar keinginan atau memang kebutuhan. Kalau sementara ini kami matur ke sahabat istimewa, ini adalah bukan keinginan tapi kebutuhan di lapangan. Tetapi kami pun juga harus menjawab apa yang kemudian kami lakukan dengan evaluasi. Maka kami pun juga akan melihat perkembangannya sampai dengan saat ini. Tentu saja nanti kami berharap Mas Rahmadian, Kepala Dishub Kabupaten Kulon Progo bisa resmi melaporkan gitu. Dari perkembangannya nanti seperti apa, siapa pemanfaatnya, terus kemudian nanti juga kami juga pengen ada beberapa komentar gitu dari pengguna, baik itu anak-anaknya maupun juga orang tuanya. Hingga harapan kami informasi ini juga bisa didapatkan oleh sahabat istimewa semua. Bagaimana kita bersama dengan Mas Wulan Sabto ini menjaga berkaitan transportasi yang ada di Yogyakarta. Iya, karena memang menarik sekali ketika saya kemudian membaca terkait Sibona ini, manfaatnya bisa ribuan ya ketika kemudian pelajar-pelajar bisa bersama-sama berangkat sekolah, kita punya relasi yang positif, begitu kan. Kemudian juga kalau kita rasakan lebih jauh, Jogja juga sekarang sudah cukup panas, kalau berkurangnya kendaraan bermotor kan juga bisa mengurangi barangkali begitu ya Pak. Pak Sabto bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, ini sejalan juga dengan misi pemerintah ya. Memang angkutan umum itu kan menjadi tulang punggung ke depannya ya Mbak. Dengan adanya angkutan umum harapannya angkutan pribadi atau kendaraan pribadi juga bisa dikendalikan. Dan ini kalau anak sekolah sudah, ini kan kedisiplinan juga ya, dari anak sekolah sudah kita didik untuk menggunakan angkutan umum. Harapannya ke depan akan tertanam kalau menggunakan angkutan umum itu lebih baik daripada menggunakan angkutan pribadi. Di samping juga tadi disampaikan terkait untuk polusi juga kita untuk mengurangi, karena kan semakin banyak kendaraan akibat positif maupun negatif juga banyak ya Mbak, terutama yang negatifnya juga banyak. Iya, jadi harapannya dengan adanya Sibona ini juga banyak manfaat positif yang bisa dirasakan ya Pak. Karena memang kalau kita bayangkan misalnya berangkat sekolah naik bus kan ngobrolnya juga mungkin dari berbagai sekolah ya, nggak cuma satu sekolah saja. Betul begitu ya Pak ya. Jadi mungkin boleh Pak diceritakan bagaimana situasi yang terjadi sekarang dengan adanya Sibona ini. Kalau yang terjadi sekarang yang jelas yang kita lihat di lapangan itu volume kendaraan mungkin sudah agak berkurang Mbak. Baik itu kendaraan dari siswa yang belum, terutama yang belum punya SIM, kemudian juga kendaraan dari pengantar dari orang tua, khususnya kendaraan roda 2. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk dari orang tua ini bagus responnya Mbak.
Dan kita juga pantau di medsos ya, medsos kita maupun medsos secara umum. Alhamdulillah untuk Sibona ini tidak ada satupun komentar negatif dari masyarakat medsos maupun juga dari medsos yang ke kita. Tapi aduan ada. Apa itu Pak aduannya? Aduannya Pak? adalah Kurang banyak armadanya. kenapa kok nggak sampai di kecamatan ini Pak? Oh ya. Kami masih membutuhkan. Sekolah kami belum. Iya, kenapa sekolah kami kok belum Pak? Gitu ya. Kalau berarti rutenya sejauh ini sudah di mana saja Pak? Mungkin boleh Kita disampaikan. insya Allah baru di 7 rute Mbak. Yang pertama itu rute Wonosari Semanu. Kemudian yang kedua rute Gedangsari Wonosari. Ya, Wonosari Gedangsari. Kemudian rute yang ketiga Wonosari Bejiharjo. Kemudian yang keempat ini yang luar biasa penumpangnya Mbak, itu rute Wonosari Ponjong Karangmojo Wonosari. Kemudian yang kelima ini di rute Pansela Tepus Tanjung Sari. Kemudian yang keenam juga di Pansela di Palian Pelayan Wonosari, dan yang ketujuh ini di rute Semin Wonosari ya. Jadi Tepus Wonosari, maaf. Tepus Wonosari. Yang juga di bagian Pansela, salah satu satuan ruang strategis kita. Tepus Wonosari. Iya. Jadi itu memang rute-rute yang Ya. sejauh ini ada begitu ya. Tapi Betul. kalau pandangannya Pak, kalau pandangannya ke depan mau berapa rute Pak? Kira-kira mau menghadap Pak Aris Ya. nih loh Pak. Kalau harapan kami 18 rute. 18. Karena SRS kita kan ada 3. SRS Pansela, kemudian SRS Gunung Sewu, dan SRS Sokoliman. Yang insya Allah ini juga mendekati 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Ya, jadi Iya. perlu kami sampaikan Mbak Wijil dan Iya. juga sahabat istimewa. Jadi aktivitas ini yang pertama kami apresiasi terhadap Mas Rahmadian ini, karena beliau itu juga di dalam pengadaan bisnya pun juga injury time di perubahan. Ini yang pertama kami apresiasi betul ketika kemudian teman-teman dari Gunung Kidul berani mengadakan pengadaan untuk mobilnya atau bisnya itu di perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga pada sahabat istimewa, bahwa saat ini kan banyak pertanyaan tentang penggunaan dana keistimewaan. Seperti kita ketahui bahwa keistimewaan di Jogja ini ada 5 urusan ini. Dari 5 urusan itu banyak yang mengetahui hanya urusan kebudayaan kebanyakan itu. Nah, kita punya satu urusan namanya urusan tata ruang. Nah, di urusan tata ruang ini pun juga ada juga kritikan. Urusan tata ruang ini ngurusnya apa gitu. Oh, ngurusnya terhadap 18 satuan ruang strategis. Maka pada kesempatan kali ini kegiatan ini sebenarnya mengisi ruang berkaitan dengan satuan ruang strategis. Sehingga nanti bagi Bapak Ibu atau sahabat istimewa mungkin juga bertanya-tanya, ini kok mau apa-apa kalimatnya SRS. Ya, memang kita mengarah pada pengisian untuk SRS, belum ke semuanya. Iya. Ya, harapan kita dari pengisian di SRS ini sudah bisa menjadi gambaran bahwa angkutan yang kemudian kita coba sajikan kepada masyarakat itu betul-betul ada manfaatnya. Terutama sekarang ini ya mohon maaf masih di satuan ruang strategis, itu pun juga masih dalam keterbatasan juga yang tadi disampaikan dari 7 keinginan 18. Nah, ini proses semua. Nanti kalau memang itu menjadi bagian kebutuhan, dan di saat ini juga Bapak Ibu teman-teman kami dari pemerintah pusat juga mendengarkan apa yang kemudian menjadi bagian podcast, monggo lah silahkan lihat bahwa di Jogja ada ini, dan menurut kami kalau dialokasikan lebih itu dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah DIY gitu, terutama nanti melalui kabupaten, saya kira bukan hal yang kemudian harusnya itu menjadi bagian yang betul-betul malah menjadi bagian pembeda dari yang selama ini ada. Iya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini Pak, ibaratnya kita menanam benih ya Pak ya. Kita menanam benih, sudah ada 7 rute, harapannya dari Gunung Kidul kemudian ke kabupaten lain juga berimbang begitu ya Pak ya. Paling tidak di SRS dulu Mbak. Ya. Jadi memang kita mau mengarah pada, karena ini urusannya pun juga berada di urusan tata ruang. Tata ruang. Jadi bukan di urusan kebudayaan, bukan di urusan kelembagaan, bukan di urusan pertanahan, tetapi ini urusan tata ruang. Dalam rangka apa? Mengisi satuan ruang strategis. Karena kalau satuan ruang strategis dipahami hanya berupa dokumen, maka yang terjadi nanti ya pembuatan dokumen. Sampai kapan dokumen itu dibuat? Kalau kemudian tanpa
ada aktivitas yang betul-betul membumi. Pada akhirnya juga kita harus menjawab Perdais nomor 2 tahun 2017 Ya. di mana salah satu amanahnya berkaitan dengan kesejahteraan dan kalau di undang-undang ketentraman masyarakat. Oke, jadi untuk sahabat istimewa mungkin yang tadi agak rooming SRS itu apa adalah Satuan Ruang Strategis. Ya. Baik. Dan di kita sementara ini Perdais ada 18 satuan ruang strategis. Oke, itu yang kita utamakan terlebih dahulu ya kita Pak ya. utamakan itu dulu. Oke, jadi tugas kita sebagai masyarakat Yogyakarta jika sudah difasilitasi, sudah ada Sibona ini harus dimanfaatkan dengan baik, diisi rute-rute yang ada dengan positif juga. Jangan lupa juga untuk upload di media sosial dengan positif supaya nanti yang di luar sana juga mengetahui nih manfaatnya. Begitu ya Pak ya? Betul, terutama teman-teman kami yang di pemerintah pusat. Jadi yakin betul dana keistimewaan yang di Yogyakarta itu manfaatnya optimal bagi masyarakat. Bukan untuk ASN saja, karena sementara ini kan banyak yang kemudian berkembang, wah dana IS ini hanya untuk ASN, dana IS hanya untuk seni-seni. Nah kami berharap kita dengan ada podcast menjadi semakin terbuka penggunaan dana IS di Yogyakarta ini seperti apa dan untuk apa saja. Baik, nah ini di segmen yang pertama sudah sangat menarik sekali perbincangan kita, tapi kita harus tahan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di podcast Rembak Keistimewaan.